ternyata penghasilan itu ada tingkatannya atau ada levelnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu hal ini, apa yang aku akan sampaikan sekarang, atau 4 level ini, kemudian kita akan lebih mudah untuk memposisikan diri kita maunya ada di mana, ada di level mana, dan bagaimana, atau apa yang harus aku lakukan. Intinya seperti itu. Nah, zaman-zamannya aku masih muda, masih 20 tahunan, itu aku selalu ada di otakku gitu, gimana caranya ya aku bisa berada di level dimana aku menghasilkan uang itu kayaknya mudah sekali, terus sumbernya apa, modalku apa, bagaimana caranya, dan lain-lain. Nah, anyway, hari ini kita akan membahas 4 level atau tingkatan dari penghasilan kita, di mana level yang terakhir atau level keempat kita bisa menggunakan 2 sumber. Kalau misalnya level 1 sampai ke 3 itu kita hanya bisa menggunakan 1 sumber aja atau resource ya. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Yang pertama atau level awal itu adalah implementation atau pelaksana. Intinya gini, kita bekerja sebagai pelaksana. Resource-nya itu adalah badan atau otot atau tenaga, terserah ya. Pokoknya yang pasti badan kita yang kita gunakan. Karena yang namanya energi atau gut currency itu kan adalah yang namanya tenaga atau energi dan juga time atau waktu kita. Nah, jadi di level ini resource yang digunakan itu adalah waktu kita tukar ya, per jamnya kita dibayar berapa untuk badan kita melakukan sesuatu. Apapun yang badan kita melakukan sesuatu untuk orang lain, gitu kan, alias kita menjadi pegawai. Pegawai yang dimaksudkan di sini, implementasi yang di sini biasanya hanya di level badan aja atau energi atau tenaga aja. Pekerjaan yang dilakukan apa saja, semua pekerjaan yang nggak pakai mikir. Jadi ya kerja aja, kerja gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah di level unification atau penyatuan atau mulai mikir. Kita menggunakan analitik mind kita atau mulai mikir, mengatur, pengaturan, manajemen. Nah, biasanya orang-orang yang berada di level ini, mereka mungkin tidak melulu menggunakan tenaganya, nggak angkat beban, nggak kerja lah ya, nggak melakukan sesuatu, tapi lebih ke ngatur, manajemen, manager, istilahnya udah ke arah sana, CEO, even organizer, walaupun mereka juga masih menggunakan tenaga at the end of the day, tapi lebih arahnya ke sana, ngerti ya. Nah, yang ketiga itu adalah communicator, atau mereka pekerjaannya segala sesuatu yang menggunakan resource-nya itu adalah mulutnya, atau kemampuan dia menciptakan sebuah kata-kata atau kalimat, atau kemampuan dia menyampaikan sebuah perasaan, sebuah berita ke orang lain. Jadi posisi ini bisa sebagai misalnya MC misalnya, atau penyiar TV, penyiar radio. Jadi intinya dia hanya menyampaikan aja kan, aja ngomong aja. Ya udah, ya itu tadi MC, politik ya. Para politik itu kan juga kan puppet ya. Maaf kalau Anda tersinggung, tapi betul kan. Jadi dia hanya menyampaikan apa yang masternya ingin disampaikan ke orang lain, misalnya seperti itu. Keahlian dia untuk mengumpulkan atau mengkolaborasi sebuah kalimat kata-kata yang akan menghasilkan sebuah hasil. Apapun hasilnya, biasanya masternya yang akan memberikan arahan ya. Alright, nah yang terakhir itu adalah imaginator atau seseorang yang menggunakan otaknya, imajinasinya untuk menciptakan sesuatu. Nah, di level ini adalah di level di mana orang tersebut ada levelnya paling atas dan hasilnya juga paling besar, walaupun mungkin tidak langsung prosesnya, karena segala sesuatu itu tidak ada yang instan ya dalam hal ini ya. Biasanya dia akan ada prosesnya, entah itu prosesnya 3 bulan, akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan, sampai 2 tahun, 3 tahun. Rata-rata sih yang aku lihat biasanya prosesnya itu sekitar 2 tahunan. Di imaginator ini apa saja? Inventor, pencipta sebuah sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Mungkin menciptakan sebuah karya, sebuah mesin, sebuah sesuatu. Nah, dari sana, ini kan aku bilang tadi ada resource-nya ada 2. Yang satu adalah imajinasi dia, yang akhirnya dari imajinasi itu menghasilkan uang yang lebih banyak dari yang 3 level di bawah tadi. Nah, kemudian selain itu dia bisa menggunakan resource atau sumber yang kedua, yaitu uangnya. Karena seseorang yang sudah punya imajinasi bagus itu tadi ya, punya
ide-ide, mau karya ini, mau karya itu, kreasi ini, kreasi itu, dia biasanya akan memiliki imajinatif juga untuk bagaimana caranya uangnya itu bekerja untuk dirinya. Jadi mind and money, istilah seperti itu. Jadi sumber yang kedua yang akan digunakan dia untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang itu adalah uang. Dan dia tidak melihat uang sebagai sesuatu yang untuk dikekepi atau digenggam atau dinikmati, tapi lebih ke pekerja atau itu tadi, gimana caranya aku bisa bikin uang ini bekerja untukku, istilahnya seperti itu. So anyway guys, dari sini aku harap teman-teman bisa melihat teman-teman sekarang masih berada di level mana. Silahkan komen di bawah karena aku pengen tahu. Dari sana nanti kita akan cari tahu bagaimana caranya bisa naik ke atas. Kebetulan aku baru saja bikin video seputar hal ini, bagaimana caranya bisa mendapatkan uang 1M secara pasti. Di situ aku menyebutkan bagaimana caranya kita menggunakan imajinasi kita, atau itu tadi ya, level yang keempat bisa berada di sana. So anyway guys, segini aja dulu, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.